Shalom. Saudara, hari ini tema kita adalah hidup mulia dalam kemuliaan Tuhan. Mulia. Kalau menurut kamus arti kata mulia itu tinggi. Sesuatu yang kita tinggikan, kita anggap luhur, maka dia disebut mulia. Dan orang, apa yang mereka cari, apa yang mereka pakai supaya kesannya hidupnya lebih tinggi. Barangkali prestise. Kalau mobilnya paling mahal, maka dia bisa merasa dirinya lebih tinggi dibanding teman-teman sepergaulannya. Kalau gajinya paling besar, barangkali dia bisa merasa lebih tinggi daripada orang-orang di sekitarnya. Tapi saudara, semua itu salah dan keliru karena semua yang dijadikan sumber-sumber kemuliaan itu ternyata cuma aksesorisnya doang. Itu bukan yang aslinya. Ya kan? Orang bisa aja penampilan masa kini, tapi kalau tampang masa gini nggak ngefek. Karena apa? Karena cuma aksesorisnya yang dia andalkan. Oleh karena itu tema ini bicara hidup mulia dalam kemuliaan Tuhan. Ini saya mau luruskan dulu logika dari tema ini. Gitu ya. Apa sih yang dimaksud bahwa kita mau hidup mulia di dalam kemuliaan Tuhan, saudara? Paling gampangnya itu coba kita lihat bulan. Saudara, kenapa bulan bisa begitu indah? Sampai-sampai dipakai buat banyak lagu-lagu romantis, puisi-puisi cinta. Padahal bentuknya biasa aja, sama kayak planet-planet lain. Kalau dilihat dari dekat ya bopak-bopak juga, sama seperti wajah-wajah kita. Tapi dia jadi begitu indah karena dia berada di suatu posisi dalam hubungan dengan matahari. Sehingga ketika matahari sang sumber cahaya itu, paling tidak di tata surya kita, cahayanya terpancarkan dan kemudian dipantulkan oleh bulan, maka kita melihat bulan itu menjadi begitu indah. Dia memancarkan kemuliaan sang matahari. Dalam logika ini saudara, saya mau mengatakan sebagai orang Kristen, hidup kita jadi mulia bukan karena prestasi Anda, bukan karena nama Anda, titel Anda, atau segala kebaikan Anda. Tetapi kita menjadi mulia sama seperti bulan ketika kita berada di posisi yang tepat dalam hubungan dengan sang sumber kemuliaan. Itulah maksudnya kemuliaan yang harusnya terpancar adalah kemuliaan Tuhan. Ini yang diungkapkan dalam ungkapan berkat para nabi, saudara-saudara. Bilangan 6 kalau Anda lihat, ini Tuhan mengajarkan kepada nabi-nabi, kalau kamu mau memberkati umat Israel, katakanlah demikian. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Lihat, apa yang ada, apa yang terpancar, apa yang terlihat dari diri kita, yang indah, yang mulia, yang tinggi, yang luhur, sesungguhnya itu bisa terjadi kalau kita ada dalam posisi yang tepat dalam relasi dengan Dia. Yang kita pancarkan bukan diri kita. Ini problemnya. Banyak orang Kristen maju, tampil, tapi yang dia pancarkan dirinya. Bukan Tuhannya, egonya, agendanya, kepentingannya. Bukan Tuhannya. Sehingga akhirnya sampai ada istilah kan mencuri kemuliaan Tuhan.
Kemuliaan Tuhan gak bisa dicuri, tapi yang dimaksudkan lewat ungkapan itu kan bahwa ada orang-orang yang seolah-olah ini hasil karya dia, prestasi dia semata. Dia lupa, sama seperti bulan, dia bukan sumber cahaya. Manusia bukan sumber kemuliaan. Kita bukan sumber, tetapi kita butuh sumber. Dan Tuhanlah sumbernya. Saudara, bacaan-bacaan firman pada hari ini kita mau belajar. Bagaimana kita bisa memposisikan diri supaya kehidupan kita, pribadi kita, boleh menjadi pribadi yang memancarkan kemuliaan Allah itu. Di sini ada yang anak Mapala, saudara? Pencinta alam? Ada? Nggak ada? Pantesan Bandung gundul dan gersang. Nggak ada yang cinta alam. Bacaan kita hari ini saudara-saudara, ini bacaan khusus edisi Mapala. Ya. Coba lihat, Tuhan Yesus, murid-murid, nabi-nabi kerjanya naik gunung. Ya kan? Keluaran, hai Musa naik gunung, oke bos. Tuhan Yesus bawa Petrus, Yakobus, Yohanes naik gunung. Ini Mapala, tapi bukan mahasiswa, ulama pencinta alam. Ya saudara ya. Tapi apa yang kita mau pelajari? Kita belajar lewat pribadi-pribadi ini bagaimana mereka memposisikan diri mereka sehingga akhirnya hidup mereka memancarkan kemuliaan Allah. Musa. Keluaran 24 saudara, ini kita melihat di sini ketaatan seorang Musa. Musa seorang pemimpin umat. Dia membawahi ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan seratusan ribu umat. Tetapi ketika Tuhan bilang, Musa naiklah ke atas gunung, Musa taat. Saudara, kita hanya bisa menjadi pribadi-pribadi yang memancarkan kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan kita, ketika kita mau belajar taat. Musa taat, dan ketaatan Musa bukan taat yang gampang. 40 tahun saudara Musa membawa umat berjalan di padang gurun. Keluar dari perbudakan di Mesir, Tuhan menjanjikan bangsa ini akan kubawa ke tanah perjanjian. Kaya madu dan susu, kamu akan kubagi-bagi tempat untuk beranak pinak, berusaha dan hidup. Tapi apa yang terjadi? Ketika tanah perjanjian sudah di depan mata, ada yang tahu apa yang Tuhan minta dari Musa? Musa, kamu jangan ikut masuk tanah perjanjian. Kamu diam di sini. Serah terimakan kepemimpinanmu kepada abdimu, Yosua itu. Biar dia yang bawa bangsa ini masuk ke tanah perjanjian. Kamu dan generasimu ini generasi lama yang banyak dosanya, banyak salahnya. Jadi kamu diam di sini. Bayangin saudara, kalau Anda udah merintis, memperjuangkan sesuatu sebegitu beratnya, 40 tahun saudara-saudara Anda jalani dengan setia, susah payah, tangis dan tawa. Di ujung jalan, ketika Anda tinggal petik buahnya, Tuhan bilang, Musa jangan, kamu diam aja. Kalau orang lain akan berontak, dalam hati senep juga gitu ya. Mungkin kita akan protes, tapi Musa taat. Saudara, ketaatan, barangkali ini ungkapan klise. Kita sering dengar taat, taat, taat. Tetapi sesungguhnya walaupun kita sering dengar, sebenarnya berapa banyakkah kita taat? Berapa banyak kita sungguh-sungguh taat pada perintah Tuhan? Kalau di zaman Tuhan udah ada internet, barangkali masuk dalam 10 perintah Tuhan. Kamu dilarang mengklik situs-situs yang sembarangan. Kalau mau jujur, kalau Anda lagi sendiri di rumah, seberapa sering Anda taat terhadap firman
firman itu. Susah. Dan gak gampang sama seperti Musa. Tapi dikatakan lalu masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Taat, dia mendaki walaupun awan pekat menutupi jalannya. Saudara pernah berjalan di dalam kabut yang membawa kendaraan, mobil, motor, pernah mengalami kabut begitu tebal sampai-sampai nggak bisa melihat jalan jauh ke depan? Saat-saat seperti itu kita jengkel, kita marah, kita kalau bisa berhenti aja. Taat pada perintah Tuhan kadang-kadang menimbulkan perasaan yang seperti itu. Tuhan, kok saya nggak bisa lihat jauh, ujungnya kemana nih? Kok saya nggak bisa tahu Tuhan mau bawa saya kemana nih? Seolah-olah kita cuma dikasih lihat 10 meter aja ke depan. Saya mau ngebut nggak berani. Saya pelan-pelan kapan sampainya. Tapi memang ketaatan nggak menuntut soal cepat sampainya. Ketaatan bicara tentang seberapa setia Anda menjalaninya. Seberapa setia Anda menempuh langkah walaupun 10 meter seperti Musa mendaki gunung ini, tetapi pada akhirnya ia tiba di puncak gunung itu dan berjumpa dengan Allahnya. Sampai-sampai kemudian Musa diberikan kedua loh batu yang berisi hukum Tuhan, dan ketika Musa turun, muka Musa memancarkan kemuliaan Allah. Ketaatannya membuahkan hasil. Saudara, kalau boleh kasih tips sederhana, taat. Itulah satu tips sederhana untuk hidup kita menjadi hidup yang memuliakan Allah. Lalu kedua, apa yang kita lihat di dalam Matius? Dalam Matius kita melihat Tuhan Yesus membawa murid-muridnya, beberapa muridnya naik ke atas gunung. Dan di atas gunung Tuhan tiba-tiba berubah rupa. Ini peristiwa ini dalam kalender gereja dinamakan Minggu Transfigurasi. Ketika Tuhan Yesus menjadi transformers, berubah rupanya. Memang itu yang dirayakan. Ketika murid-murid tiba-tiba sadar Tuhan bukan cuma guru. Tuhan bukan cuma orang pinter, orang bijak. Tetapi Tuhan adalah sesuatu yang lebih. Sehingga mereka kagum dan takjub. Sampai-sampai Petrus dengan rada lebaynya mengatakan, aduh Tuhan betapa bahagianya kami. Gitu ya. Akan kudirikan kemah untukmu, untuk Musa, untuk Elia. Dicuekin sama Tuhan. Bukan ekspresi lebay atau over seperti itu rupanya yang Tuhan harapkan. Lalu ketika Petrus lagi asik-asiknya ngomong, turunlah awan yang terang, dan dari awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Taat pertama, dua, takut. Saudara, saya mau mengakui bahwa sebagai produk generasi zaman sekarang, kita begitu terlatih untuk mencari tahu segala sesuatunya sesuai dengan kemampuan nalar kita. Kalau zaman dulu ada orang anak muda, laki perempuan jalan-jalan hilang, aduh diculik genderuwo gitu ya. Kalau zaman sekarang, itu mah kawin lari gitu ya. Kita berusaha menjelaskan segala sesuatu yang di luar akal, yang gak masuk akal dengan penjelasan-penjelasan logis. Itu baik, itu mencegah kita menjadi orang-orang bodoh. Tetapi ada satu juga resiko yang harus kita ingat. Sekedar menjelaskan iman, sekedar mereduksi Tuhan, agama sebagai sebuah daftar ajaran dalam buku katekisasi yang bisa kita jelaskan dengan logis, dengan hebat dan sangat detil, punya resiko bahwa kita kehilangan aspek takut. Seorang teolog bernama Rudolf Otto mengatakan, agama itu
Tuhan itu adalah sesuatu yang tremendum et fascinotum. Maksudnya apa? Dia mau bilang Tuhan itu menakjubkan tapi juga sekaligus menakutkan. Kalau Anda sungguh-sungguh sadar seberapa sanggup Allah menjentikkan jarinya dan merubah hidup Anda, takut. Kalau Anda sungguh-sungguh sadar betapa Allah berkuasa atas hidup kita, takut. Kalau Anda sungguh-sungguh sadar Allah hadir dan melihat segala sesuatu yang Anda perbuat, bahkan di ruang-ruang tersembunyi sekalipun, takut. Tapi kan ini yang hilang dari hidup berkeagamaan kita. Ke gereja tuh kita nggak merasakan takut. Saya nggak bilang takutlah pada Tuhan seperti takut pada pocong, beda. Tapi sebuah ketakutan yang berbeda. Jujur saya berdiri, kalau di kebaktian mungkin punya perspektif yang sangat beda dari Anda. Saya bisa melihat ke depan, saya bisa melihat ke seluruh orang. Makin ke sini saudara, dan makin muda biasanya orangnya, orang makin petatang petenteng ke dalam gereja. Kita masuk gereja kayak jalan ke mall, masuk ke gereja kayak masuk ke bioskop. Saya nggak bilang Anda jahat atau Anda salah, tapi itu indikator bahwa ada sesuatu yang lain yang sudah tidak kita rasakan. Saya pernah ketemu teman-teman yang beda lagi gitu ya. Badan keker, tatoan, muka sangar. Tapi kalau mau perjamuan kudus, mau masuk gereja, diem, nggak berani ngomong. Giliran dikasih anggur, dikasih roti, kaku kayak orang mau nangis. Kenapa? Dia takut. Dia sadar di mata Tuhan, hidup dia banyak salahnya. Ada rasa takut. Rasa takut gini yang kita mulai kehilangan. Dan rasa takut inilah yang membuat murid-murid tersungkur. Saudara, ketika Anda tersungkur, ketika Anda terpuruk, ketika Anda jatuh terperosok dalam, doa lebih berasa. Ngomong sama Tuhan rasanya lain. Kenapa? Karena di situ ada penyerahan. Karena di situ ada sebuah kesadaran, I am nothing. Ketika kita nothing, ketika kita kosong, maka kita memberi ruang supaya roh Allah masuk ke dalam diri kita dan memancar dari diri kita. Ketika diri kita penuh dengan ego, penuh dengan niatan-niatan, agenda-agenda, kepentingan-kepentingan kita, maka bukan roh Allah yang memancar dari kehidupan kita, tetapi semua yang lain-lain dan yang macam-macam itu. Dan terakhir, setelah semua itu berlalu, Tuhan mengajak mereka turun gunung. Saudara, banyak orang Kristen memuliakan Tuhan, hidupnya memancarkan kemuliaan Allah di atas gunung. Di tempat yang terisolasi, di dalam ruang ibadah. Tetapi yang lebih penting bukan ketika Anda berada di atas gunung ini. Di puncak tempat kita ada dalam kemah tersendiri. Tetapi yang terpenting adalah seperti Tuhan Yesus merangkul murid-muridnya, ayo kita turun gunung sekarang. Yang terpenting adalah ketika Anda keluar dari pintu itu, kalau pintu itu enggak terlalu. Ya. Soalnya kalau pintu itu enggak salaman sama pendeta. Ketika Anda turun, masuk ke dalam kehidupan sehari-hari, disitulah kita diuji. Apakah kita memancarkan kemuliaan Allah? Apakah tidak? Saudara, taat dan takut, inilah yang mau kita latih sebetulnya di dalam, sebentar lagi kita masuk minggu-minggu Prapaskah. Hari Rabu ada ibadah Rabu Abu, saudara. Ya, saya udah mulai dapat pertanyaan nih, Pak itu kan ibadah ala gereja Katolik. Saya mau ingatkan saudara,
Abu sejak zaman perjanjian lama digunakan sebagai simbol pertobatan, penyesalan diri. Gereja-gereja purba, bukan gereja Batak ya, gereja-gereja kuno maksudnya sebelum berpisah antara gereja Katolik dengan gereja Ortodoks Timur, sudah ada ibadah Rabu Abu. Yang kita lakukan sebenarnya sekarang menggali akar bersama. Ini ibadah jemaat mula-mula. Kita mau diajak mengingat kita ini orang berdosa. Kita ini banyak cacat celah. Maka kita harus belajar melatih diri, memperbaiki diri dalam aksi Paskah 40 hari. Ada 40 hari saudara-saudara, mulai dari 5 Maret sampai 20 April, hari Paskah. Jadi saya mau ajak kita semua melatih ketaatan, melatih ketakutan kita kepada Tuhan lewat berpantang dan berpuasa dalam waktu 40 hari ini. Saya pernah bilang ya, pantangannya tentukan sendiri, bikin komitmen sendiri. Puasanya tentukan sendiri. Jadi latihlah. Dan sesuai dengan tema Paskah tahun ini, kemenangan sejati, sukacita sejati. Kita mau coba nih, kalau udah 40 hari berhasil, saudara, merasakan sukacita dari kemenangan berhasil, berpantang, menahan diri melakukan sesuatu yang selama ini jadi kebiasaan, melakukan sesuatu yang selama ini jadi hal-hal yang kita anggap remeh padahal berarti. Sukacitanya seperti apa? Ini puncaknya. Jadi saya ajak kita semua saudara, kalau Anda punya waktu, ibadah-ibadah yang dilaksanakan dalam masa Prapaskah bukan cuma di hari Minggu ya. Jadi ada nanti khusus minggu ini hari Rabu Abu, tapi mulai minggu-minggu berikutnya di setiap Jumat ada bina-bina jemaat. Jadi boleh bertanya jawab, ini sifatnya lebih pembinaan. Dan pada akhirnya Paskah. Jemaat yang Tuhan kasihi, biarlah kita boleh melatih diri kita. Sebentar lagi Piala Dunia, kita anggap aja 40 hari ini seperti Piala Dunia. Minggu-minggu pertama babak penyisihan, peserta banyak. Masih banyak berbondong-bondong yang ikut mungkin aksi Paskahnya. Minggu kedua mulai babak per-8. Tinggal yang lebih terlatih dan yang emang sungguh-sungguh bermotivasi mungkin yang masih sisa. Minggu ketiga mungkin udah perempat final, masuk semifinal, makin sedikit mungkin yang berhasil. Tapi kalau Anda sampai ke final, apalagi menang sampai di akhir, sukacitanya luar biasa. Saya undang kita semua untuk boleh mencoba melatih diri untuk taat dan takut supaya akhirnya hidup kita mulia dalam kemuliaan Tuhan. Amin.